kita juga kasihan sebenarnya masalah yang ada di Sumatera ya. Statusnya nggak dinaikin jadi bencana nasional, padahal parah banget di sana. Mereka minum pakai air banjir, ada yang 4 hari nggak makan waktu itu kan, 7 hari. Hari ini ada pembahasan apa? Iya, santai aja. Navia, selamat datang buat teman-teman yang baru mampir ya. Kalau ada pihak-pihak yang, kalau misalkan ya kasus ini nggak dikawal sama netizen, misalkan dua-duanya nggak ada yang bahas gitu, pasti mereka dua-duanya juga pusing gitu. Kenapa? Nggak ada yang merhatiin lagi, pasti. Dan proses hukum juga itu bisa ngaruh loh, bisa ngaruh ke proses hukum. Karena mungkin udah nggak jadi perhatian netizen, lama-lama seperti kasus-kasus sebelumnya gitu. Ketika kasusnya udah senyap, nggak ada tuh kelanjutannya kasus. Jadi penting juga ya. Hai CEO datang ya. Jadi keberadaan netizen juga sebenarnya penting ya teman-teman ya. Ini aku sekalian konten sikit-sikit ya. Nanti biar di clipping-clipping ya kan sama mereka. Soalnya videoku banyak di clipping juga kan. Jadi keberadaan netizen itu penting ya teman-teman. Kalau ada pihak-pihak yang ngerasa nggak penting, woi netizen ini sok pinter segala macem, wah itu salah ya. Kalau nggak ada netizen, kasus ini juga bakalan jadi apa sih ya kan? Proses hukum juga pasti nggak tahu sampai selesai atau enggak kan. Kadang satu kubu itu juga mereka bisa saling berantem gitu kan. Karena apa? Berbeda pendapat gitu. Ada yang saling tersinggung. Karena setiap kasus itu pasti butuh bantuan netizen, the power of netizen. Banyak kasus-kasus di Indonesia itu selesai ya dengan kawalan para netizen gitu. Contohnya kasus Sambo. Kasus Sambo itu selesai gara-gara netizen. Ada yang terlalu cinta. Siapa yang terlalu cinta tuh? Karena banyak kepala, iya. Ya itulah, karena kasusnya viral pasti ada resiko-resiko ya. Yang satu kubu aja biasanya itu ya bisa jadi berantem kan. Banyak netizen ini yang cerdas tuh. Biasanya analisa netizen itu lebih akurat ya, biasanya loh. Jadi jangan meremehkan netizen. Kita juga sebagai netizen loh. Jadi kalau ada pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan analisa, ya mohon maaf ya. Pihak sebelah udah pindah belum sih? Umi Albi, Gen, selamat datang buat teman-teman yang baru mampir ya. Sehat selalu, Mama Cila. Sudah bang, kroconnya masih di kosan. Mereka lagi memproduksi video, lagi ngedit ya. Ini kira-kira cocoknya narasi apa ya gitu. Halo Kak Gendis. Karena mereka kan tiap hari itu harus ada tuh video-video yang memang harus disebarkan berapa video gitu kan. Karena ada target gitu. Kalau kita mah janganlah ya kalau untuk menghujat mereka itu ngapain gitu. Biarkan mereka yang, ya gue nggak tahu juga sih. Ada memang beberapa yang pakai akun asli menghujat, tapi ketika di sepil ya di sini, takut mereka juga ya kan. Kasihan gitu. Kok seuzon ya. Tiap hari kan memang muncul tuh video-video potongan yang ditambahin narasi buruk kan. Kalau dari pihak Yemim ada nggak? Nggak ada. Nggak mau repot-repot ya. Berkomentar yang buruk-buruk itu atas dasar apa gitu? Maksudnya mereka dapat tugas kah atau memang apa gitu? Soalnya pakai akun-akun ini kan, bodong kan. Jadi teman-teman ya, dalam sebuah case atau kasus itu memang diperlukan ya gebrakan-gebrakan seperti menyewa buzzer, itu penting sebenarnya. Kalau pihak Yemim kan sepertinya real semua ya. Gerakan alam ya. Tapi kalau sebelah itu polanya udah kelihatan ya teman-teman ya. Mereka rata-rata ya memakai akun yang ternakan gitu. Yang cuman berapa ya followernya tuh? Sedikit lah. Kadang gak ada followernya, tapi ikut-ikut menghujat. Mereka tanpa buzzer jadi apa? Jadi abu mereka. Mereka kalau nggak sewa buzzer atau mengerahkan strategi di sosial media ya kena mental gitu. Dan untuk menjaga mental itu ya harus mendominasi di sosial media ya. Tapi ya nggak tahu ya, ini analisa pribadi aja ya. Terserah mau diterima atau enggak. Ini analisa pribadi masing-masing lah ya. Ini saya posisikan diri sebagai netizen ya. Nanti ujung-ujungnya tuh kasusnya nggak tahu, nggak jelas juga kayaknya. Dan nanti ini akan berbalik arah lagi nih. Netizen ini rame-rame akan menyerang si S lagi gitu. Banyak kasus ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti sekarang kan banyak tuh dari sebelah itu mendominasi di sosial media kan. Banyak yang menghujat mungkin Yemim lah ya. Tapi nanti akan berbalik lagi gitu. Karena banyak kasus yang aku ikutin ya kayak gitu.
rata-rata ya. Mau yang salah siapa, mau yang benar siapa, pasti muternya gitu aja. Ya mudah-mudahan kasus ini nggak seperti yang sebelumnya ya, endingnya gitu. Momi juga dihujat. Iya. Iya. Bang Dino aja banyak loh video clippingannya. Yang di komal-komal itu banyak apa di clipping-clipping orang itu. Ini kacau bener, mereka udah beringas banget ya dikerahkannya. Makanya sebuah kasus itu memang pentingnya buzzer, pentingnya dukungan netizen itu sangat besar ya. Jadi kalau kasus, misalkan sebuah kasus ya, nggak ada di kawal netizen, pasti agak malas-malasan gitu kan, karena nggak ada yang merhatiin, karena nggak ada yang ikut ngawal gitu kan, boring kan, nggak ada teman ngobrol gitu kan. Ini kasusnya sampai mana, ujung-ujungnya nggak selesai tuh kasusnya. Karena seperti kasus sebelumnya ya teman-teman. Ya maksudnya banyak kasus seperti itu. Ketika rame itu ya, saling lapor tuh. Tapi ujung-ujungnya nggak selesai, ujungnya nggak ketemu. Muka saya di mana-mana, tapi saya anggap orang-orang yang tidak paham prosesnya. Iya, mereka kadang ya ceplos-ceplos aja ngomong. Udah nggak pakai hati lagi. Banyak clippingannya Bang Dino juga, aku lihat. Iya, kalau saya juga gitu. Kalau saya kan ngebela juga nggak membenarkan juga yang salah gitu loh. Ya pihak sebelah itu ketika ada melihat kesalahan di yang mereka bela, tapi tetap dibenarkan. Nah itu gimana? Objektif nggak itu? Kalau saya pribadi mah ya nggak membenarkan kalau memang ada kesalahan di, misalkan yang aku dukung ya Imim lah ya. Cuman yang kalau yang manuver-manuver terbaru ini ya terserah ya Imim ya kan. Gimana? Kalau melanggar ya tinggal diproses aja ya kan. Nggak perlu repot-repot. Kita mau bersih-bersih ya kan. Kita mau ngikutin kasus yang udah dilaporkan aja udah gitu. Endingnya gimana kan? Kita kan penasaran juga gitu bang. Nggak peduli mau dilaporkan siapa ya. Mau content creator yang dilaporkan siapa ya. Suruh aja laporin. Iya teman-teman. Ya nasib baik aja. Mereka tuh pakai akun-akun ternak ya. Karena memang butuh, di sebuah kasus itu memang butuh ini. Karena kalau udah akun-akun ternak itu kan bukan objektif lagi melihatnya kan. Pokoknya gimana caranya untuk membuat dukungannya atau ya sekubunya lah itu nggak kena mental. Kalau pihak sebelah itu juga nggak pakai buzzer, nggak tahu lah entah pakai buzzer atau memang mereka sendiri yang pakai akun-akun bodong bakalan kena mental ya. Reaksi dibalas reaksi juga, mereka nggak sadar sebenarnya. Ketika mereka bereaksi duluan, ya maksudnya membuat ulah duluan. Tapi ketika ada reaksi dari yang diusilin, nah mereka marah gitu. Para buzzer ya, para buzzer kalau mereka mainnya udah nggak objektif lagi, ngapain kita harus objektif ya? Yang jelas-jelas aja yang kita bisa lihat. Nah ini udah jelas ini ya kan. Masa kasus yang sudah melanggar hukum seperti itu dibenarkan sama mereka, kan lucu. Mereka ngomong-ngomongin kita disuruh objektif. Mereka aja coba membenarkan yang salah karena peringatan. Kenapa ya? Kena report ini. Aku nggak ada ngomong yang kasar-kasar kok ya. Iya nggak apa-apa. Saya persilahkan kok. Memang kalau memang ada ternak mau melaksanakan tugasnya untuk menafkahi anak istrinya dengan menghujat, ya saya persilahkan gitu loh. Kasian kadang kan. Jadi sebenarnya kalau sesama satu kubu nih, maksudnya saling mengkritik itu sebenarnya nggak apa-apa. Jangan diambil hati juga sebenarnya. Itu hal biasa sebenarnya di sebuah kasus itu. Banyak satu kubu atau ya masih satu visi lah, saling mengingatkan atau ngerosting, itu hal biasa sebenarnya. Ya untuk kebaikan semua juga sebenarnya. Karena kan banyak kepala, benar. Ujung-ujungnya berpelukan lagi kita. Iya, gini loh Mom. Kalau memang ya yang terlibat ya, mungkin yang aktif di Komal, di sosial media, sering ngikutin kasus-kasus, nggak tahu ya sebelumnya apa pernah atau belum pernah ngikutin case-case yang ada di Indonesia atau belum gitu. Atau cuman baru kali ini aja, di kasus ini aja mereka baru muncul membuat Komal untuk membahas permasalahan ini, saling mendukung, saling serang, saling sindir. Nah kalau sebenarnya kita kalau saling olok-olokan, saling menghujat, itu kita nggak ada gunanya juga. Kalau kita di bidangnya ngebahas atau mengawal kasus di Indonesia ya, karena yang kasus sebelumnya itu aku seperti itu. Misalkan aku sama teman-teman konten kreator lain itu berseberangan, itu hal biasa gitu. Karena kalau kita bertengkar jadi malu gitu loh. Ketika nanti ada case yang baru
dan kita satu kubu, kan malu. Kenapa kita dulu berantem ya? Kalau ujung-ujungnya kita bersatu juga. Jadi perbedaan pandangan itu ya biasa sebenarnya. Jangan dijadikan permusuhan atau pertengkaran ya, ataupun hujatan. Malu, serius. Nggak tahu dia aktifnya itu baru kasus ini atau kasus-kasus sebelumnya gitu. Kalau kasus ini ya aku mewajarkan aja sih kalau mereka tuh ya mengolok-olok ataupun menghujat ya. Saya sama teman-teman konten kreator lainnya itu yang selalu ngikutin kasus di Indonesia, itu hal biasa aja berbeda pandangan itu. Kita sebagai konten kreator menyajikan analisa pribadi, ya gimana netizen untuk menilainya gitu aja. Jadi jangan memaksakan kita, woi penyembah yai, iya sampai personal Sherlock gitu. Sebenarnya tugas kita, maksudnya tugas ya aku pribadi ya, aku tergerak juga karena pribadi, tidak ada yang bayar gitu ya. Jadi penilaian saya atau narasi saya, opini saya, kalau ada yang nerima ya silakan, kalau enggak ya silakan gitu loh. Netizen yang menilai gitu. Nggak memaksakan mendukung siapa gitu loh. Lu harus dukung ini, dukung ini. Lu kalau nggak mau dukung, lu penyembah yai itu. Lu nggak peduli dengan Islam. Nah gitu. Ya sekarang kan kita lihat di sosial media. Ya sama-sama juga saling memproduksi video. Yang satu memproduksi, yang satu sibuk memotong-motong video, nambahin narasi buruk. Nah itulah yang terjadi di sosial media hampir tiap hari loh. Ada itu. Kalau itu kan pola-pola akun ternak ya. Agar ya keduanya mungkin tujuannya untuk membela lah. Supaya tidak kena mental, supaya kelihatan masih ada yang dukung gitu kan. Dan ada beberapa akun yang memang menyebarkan videonya ya kan. Kita pemanasan dulu ya sebelum sesi-sesi ngobrol santai ya. Kak Ocha. Jadi ya intinya buat orang-orang mungkin yang terlibat langsung dalam kasus ini ya mungkin harus legowo ya. Kalaupun ada kritikan dari satu kubu ya hal biasa itu. Masalahnya gini, the power of netizen ya. Karena banyak kasus ini selesai ya berkat bantuan dari netizen gitu loh. Jadi kalau kasus ini tidak dikawal sampai selesai, ya menguap gitu aja. Nggak ada kejelasan. Kalau saya mah nggak peduli siapapun nanti yang jadi TSK, nggak peduli. Dua-duanya pun sekalipun, ya nggak masalah gitu loh. Ya itu kan sudah membuktikan berarti dua-duanya memang ada kesalahan gitu. Kalau saya itu mendukung ya objektif juga gitu ya. Objektif aja. Nggak membenarkan yang salah. Tapi yang salah itu ya pihak mereka. Ketika melihat kesalahan dibenarkan. Nah itu. Kok ngomongin jadi konten kreator itu harus objektif gini-gini nih. Rum-rum saya gitu kan. Konten-konten saya. Netizen itu punya penilaian masing-masing lah. Mereka tuh dibebaskan. Kita nggak bisa ngatur netizen. Netizen itu banyak ya. Yang netizen real ya. Bukan netizen yang cuma nyari sesuap nasi dari komentar ya. Beda. Banyak netizen itu yang cerdas-cerdas. Ya, melebihi para dokter-dokter loh. Iya. Pokoknya jangan remehkan para netizen ya. Kasus Sambo aja selesai karena siapa? Karena netizen loh. Itu. Kalau saya mah nggak peduli kasus yang baru ini itu juga nggak mempengaruhi kasus hukum ya kan. Kalau gue mah ngikutin ya kasus yang sudah di kepolisian aja gitu. Itu aja selesaikan dulu. Aku nggak mau kemana-mana ya. Ya masalah kasus yang baru-baru ini ya biarkan saja gitu. Kalau memang ada salah ya saya nggak membenarkan juga kan. Dua-duanya juga kan saling berbalas pantun. Banbi, halo kakakku, terima kasih SpongeBob-nya. The power of netizen. Netizen itu punya penilaian masing-masing. Kita nggak bisa ngelarang. Saya mau bikin video kalau ada yang sepakat dengan analisa ataupun opini saya ya silakan. Kalau enggak ya urusan netizen yang menilai gitu loh, ya kan. Saya ini hanya menjadi penyambung lidah masyarakat saja gitu. Intinya kalian para netizen bebas kalian mau memilih siapa, mendukung siapa. Nah urusan kalian masing-masing gitu. Gue sebagai netizen juga gak bisa maksa kalian. Mana pernah gue maksa lu harus dukung ini, harus dukung itu. Ya gue gak tahu sih tujuan teman-teman yang menghujat itu tujuannya apa. Apakah cuman
melaksanakan tugas untuk sesuap nasi, untuk menafkahi keluarganya. Ya kasihan aja sih. Terima kasih Manbi. Saya menyampaikan, ya ini analisa pribadi ya, atau pandangan pribadi ya. Beberapa kasus yang aku ikutin itu ya polanya kayak gini, nanti bolak-balik gitu aja. Nah sekarang di sosial media ini didominasi awalnya kan, ya Mim ya, banyak netizen-netizen yang turun tangan gitu loh. Kalau sekarang mah lebih banyak diam mereka, menunggu proses hukum yang berjalan, karena kasusnya yang diikutin teman-teman itu kasus yang awal gitu ya, bukan yang baru-baru. Gak peduli mereka yang baru. Nah sekarang kan yang mendominasi karena strategi, pasti punya strategi, setiap lawyer ataupun apa pasti punya strategi ya untuk mengatur ini gimana caranya untuk netizen itu berpihak kepada kita gitu kan. Nah itulah sekarang kan kita lihat konten-konten narasi buruk itu tiap hari ya, itu sehari itu bisa kayaknya 10 konten diupload dari pihak mereka. Itu tiap hari itu ada terus, pagi sampai sore sampai malam ya. Itu diproduksi. Nah, yang mendominasi siapa? Ya dari pihak S gitu. Memang sekarang posisinya lagi di pihak S ya. Sosial media loh, bukan netizen ya. Didominasi dengan konten-konten ataupun hujatan dari akun-akun ternak. Nggak tahu itu buzzer atau memang mereka yang menggunakan satu HP jadi 10 akun atau 20 akun, nggak tahu juga ya. Tapi nanti bakalan berbalik lagi arah teman-teman. Nanti bakalan berbalik ini endingnya. Pokoknya teman-teman ingat aja kata-kataku ya. Nanti ini bakalan berbalik. Ya Mim, ya benar. Yang memproduksi video itu ya Mim. Cuman yang untuk menambahi dan memotong-motong videonya ya kalian kan. Dan ditambahi narasi buruk. Nah, kan sama-sama. Kan yang mendominasi satu live kalian potong-potong jadi beberapa bagian, disebarkan ke 10 akun ataupun 20 akun. Nah, itu pola-polanya sudah terbaca. Ya teman-teman ya. Saya ini bukan orang baru di sosial media ataupun di buzzer-buzzer kayak gitu ya. Temanku loh bisnis buzzer. Untuk pemilu loh, bukan soal ini ya. Bukan soal kasus. Karena apapun kasusnya pasti butuh buzzer. Karena kasus-kasus seperti ini endingnya itu nggak jelas. Endingnya nggak jelas. Kalau kasus ini sudah tidak dikawal sama netizen, udah mereka juga pusing. Mereka dua-duanya juga pusing. Kavi, thank you Kavi. Jadi intinya mah jangan baper aja. Biarkanlah kasus ini bergulir dengan sendirinya ya. Kita sebagai netizen itu hanya mengawal saja. Bos muda, di setiap permasalahan itu mau siapa yang benar duluan, mau siapa yang salah duluan, pasti kasusnya bakalan bulat gitu aja. Netizen awal ngedukung ini, nanti berubah lagi ngedukung ini, nanti berubah lagi. Nah, bos muda, terima kasih bos muda. Jadi pesan aku satu ya tadi ya. Jadi kasus ini kan sudah bolak-balik. Tapi ini bakalan ada netizen yang akan merubah keadaan lagi gitu. Di sosial media ya, bukan masalah persoalan hukum ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru ya mungkin di sini lah ya, ada yang baru mungkin kaget ya dengan permasalahan ini. Udahlah nggak usah ikut-ikutan gini-gini nih. Kalau nggak mau pusing mah nggak usah ngikutin ya. Kavi, thank you Kavi. Karena alurnya pasti begitu. Ya ini analisa pribadi ya. Kalau salah ya mohon maaf gitu. Analis pribadi ya nanti bakalan berbalik juga. Dan ujung-ujungnya nanti endingnya nih ya.
Netizen itu akan menemui titik jenuhnya. Nah, kalau udah dapet tuh titik jenuhnya, kasus ini bakalan tidak jelas gitu. Ya kan? Kalau kita, thank you Kak V. Aku jamin kalian kalau jadi orang tua ya, orang tua nih, misalkan kalian jadi orang tua, terus kalian usilin atau gangguin gitu, pasti marahnya lebih beringas mungkin ya. Itu. Bos muda, thank you bos muda. Tadi mau ngomong apa ya, lupa aku. Iya, setiap live kan yang ramein tuh ya akun-akun buzzer itu. Entah akun buzzer atau akun apa ya. Ya intinya kita sebagai manusia juga pasti ada kesabaran ya teman-teman ya. Ya dulu mungkin ya Imim itu nggak punya tempat untuk mengadu. Setelah tahu ternyata sosial media ini kuat ya kan. Ya mungkin sekarang dia berpikir ya apa-apa mengadu ke sosial media gitu. Ya. Kalau kita lihat reaksi-reaksi Yaimim juga itu bentuk candaan aja sih balasannya. Itu atas balasan dari tindakan mereka juga. Kalau gue sendiri waduh, diperlakukan seperti itu pasti lebih beringas lagi dari Yaimim. Kalau aku pribadi loh, ya pasti nggak terima. Apalagi ini seorang yang udah sepuh ya kan, pasti mentalnya itu pasti naik turun, pasti itu. Nggak dipungkiri. Kita tuh manusia, bukan nabi ya. Manusia biasa. Iya. Kalau dulu kan sikap Yamim nggak tahu kan, nggak tahu sosial media gitu kan. Hanya taunya WA gitu. Paling Facebook ya. Beliau ngomong sendiri kok. Ternyata kekuatan sosial media itu ya seperti ini gitu kan. Makanya sekarang tuh beliau tuh rajin ya kan nge-live. Meskipun banyak blunder kan dijadikan bahan dari oleh mereka. Hmm? Tidak mungkin semua orang daerah sana tidak suka dengan YM kalau tidak ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Kan yang sebelah pakai cara licik. Untuk menghasut seseorang itu pakai cara-cara yang licik. Itu ya. Mau saya ceritakan seperti apa polanya? Nah ini saya bukan omon-omon ya. Ya ini ya mungkin ya dugaan saya polanya ya seperti itu. Karena sudah jelas di sosial media itu. Saya menceritakan itu ada faktanya loh. Enak banget mas tuskunya. Iya, makan jeruk. Hmm, mereka kalau ditanya penyebabnya itu nggak tahu. Coba tanya soal persekusi, mereka mana bisa jawab. Mereka kan ngikutin di kasus Yaimim yang lempar aja. Aduh. Ya orang sekolah itu kan cuman
menunjukkan dia pernah sekolah aja, bukan menunjukkan dia punya pikiran. Nah, itu dia. Hmm, ya udah kalau salah ya kan. Itu kan penyebabnya juga. Kenapa Yemim itu bereaksi? Nah, orang lagi ngajar terus mereka karaoke, benar nggak? Itu tindakan yang dibenarkan nggak? Ini ada orang ngajar nih, mereka juga tahu ada mahasiswa banyak datang ke situ, lagi belajar, terus mereka karaoke kencang-kencang. Itu videonya ada. Kalau gue mah ngomong sesuai ya dengan fakta. Tidak memihak, tapi berat sebelah. Udahlah, nggak usah menjadi orang yang munafik ya. Capek menjadi orang munafik gitu. Benar. Lebih baik jujur, ya kan? Kalau lu bener benci sama Yemim, ya benci aja gitu. Lu lebih berat ke si S. Nggak usah bilang saya netral. Cuy. Hmm. Coba Anda bisa nampilkan nggak penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Semua itu yang kita lihat di sosial media itu semua ada penyebabnya kan? Lu tahu nggak kalau si pihak S itu juga menyebabkan kemarahan si Yaimim? Ayo mikirlah secara logika. Kamu bisa nampilkan nggak di sosial media? Jangan cuma omong-omong aja bercerita itu, ya. Kita tuh di sini menganalisa berdasarkan fakta ya. Jangan cuman omong-omong aja. Ya semua tahu perilaku menyimpang itu pasti ada penyebabnya. Cuman apa penyebabnya? Jangan cuman omongan doang. Kasih datanya. Penyebabnya apa? Faktanya apa? Coba di koreksi lagi kasusnya dari awal. Permasalahannya dari mana? Playlist musik gak jalan belum kak? Nanti ya, kita sambil ngonten dulu ini. Nanti buat clippingan mereka juga soalnya kan. Mereka kan kalau clipping live saya ini kan banyak penontonnya juga. Mereka lagi ngerekam soalnya. Uh, Selain saya ngonten juga, mereka lagi ngeliping juga. Mm-mm. Soalnya ada beberapa yang sudah ngeliping video saya kan. Makanya mereka seneng gabung di sini. Untuk sesi request nanti ya kak. Nanti kalau udah santai kita melepas penat. Nah, ya katanya akunnya udah gede sayang bela-bela. Mau gede mau enggak ya bukan urusan mereka. Ya biarkan saja, aku kan mewajarkan aja mereka ngomong gitu karena mereka mungkin baru pertama kali ya ngikut ke permasalahan ya, ngebahas permasalahan ya, bahas-bahas kasus, mungkin baru kasus ini makanya mereka bilang gitu ya, saya biarkan aja gitu. Ya mereka ada bilang gitu ya kak. Biarkan aja. Ya itu ya kak. Jadi mereka kalau ditanya, mereka nggak bisa jawab.
Bisa kak jawab? Hmm? Kalau masalah persekusi bisa nggak jawab? Kan tadi tanya soal itu. Kalian minta aku objektif, aku udah objektif kok. Ya, kalau ada yang kesalahan dari Yaimim ya saya juga tidak membenarkan. Lalu apa dengan kalian? Kok membenarkan yang salah? Coba pengacaranya si S itu. Itu tindakan salah atau benar? Coba saya tanya, ada yang mau jawab nggak? Jangan cuma bengong aja. Saya kan tanya, pengacaranya si S itu benar nggak memperlakukannya Yaimim seperti itu? Dia itu tukang pukul atau pengacara? Nah, itu dia. Hmm, jadi kalian tuh kalau mendukung ya mendukung aja, nggak usah soal, oh saya nggak memihak, tapi tetap berat bersebelah ya. Nggak memihak tapi berat sebelah. Gimana tuh ceritanya? Lucu tapi aneh ya. Ada tapi tidak ada. Itu kata-kata siapa? Ya udah, apa salahnya kalau Yaimin bereaksi? Dari kasus persekusi itu aja kan masih ada runtutan masalahnya kan? Yang Yaimin masih di persekusi. Oh, objektif. Saya tidak membenarkan yang salah kok. Apa yang dilakukan Yaimim ketika yang baru-baru ini. Ketika dia kelihatan ada melakukan kesalahan, ya saya tidak membenarkan. Ya bukan berarti saya tidak ini gitu kan. Ya biarkan aja. Kalau memang itu melanggar hukum ya disilakan aja diproses ya kan. Lah kalau kalian membenarkan yang salah itu gimana tindakan itu? Masa membenarkan yang salah? Itu bukan objektif namanya. Ya sudah, kenapa kalian masih ngangengong aja ketika ditanya persekusi itu? Ya salah-salah aja jawab, gak usah bulat lagi. Ya ada masalahnya gitu. Ada penyebabnya. Ketika ditanya penyebabnya, nggak tahu, nggak bisa menampilkan. Itu. Kalau saya mah ya udah, kalau memang salah ya salah aja gitu. Ngapain kita ngebenar-benarin lagi gitu. Makanya kan aku nggak mau terbawa suasana. Kalian mau ngegiring-giring kemana ya bodoh amat, kalau gue mah ngikutin kasus yang sudah di polisi itu aja. Yang selain tidak ada urusannya dengan yang dilaporkannya, biarkan saja gitu. Masalahnya kalian itu membenarkan yang salah gitu loh. Ketika kita tanya tindakan itu salah, kalian mengakuin itu salah, tapi tetap membenarkan ujung-ujungnya. Kan lucu gitu. Sapi men, saya nggak bisa naik komal. Soalnya aku live-nya nggak pakai handphone ya. Aku kasihan sebenarnya sama kalian tuh ya. Kenapa kalian orang lagi ngaji, kalian hujat-hujat? Ya kalau aku pribadi sih nggak masalah kalian menghujat di sini kalau memang itu tugas kalian ya.
Untuk laporan, untuk mencari sesuap nasi dari komentar-komentar kalian ya silakan kalau saya sih. Cuman ya kasihan gitu. Masa anak-anak kalian dikasih apa ya, nafkah yang haram gitu dengan menghujat orang. Kasihan gitu. Iya, ya mereka tanya ke kita kan membenarkan kalau misalkan yang ditanya dia ya memang yang dilakukan ya ini misalkan ada yang sedikit nggak benar lah ya kita nggak membenarkan kok. Begitu juga kalau kita tanya ke kalian soal perilaku-perilaku mereka ke Yai, kenapa kalian bulat aja ujung-ujungnya membenarkan yang salah gitu loh. Ibu Nesa, semangat malam. Sorry teman-teman ya kalau ada komentar yang nggak kebaca ya. Iya. Kalau eh, masalah tewel-tewel itu coba NU atau ulama-ulama itu udah ada yang bergerak belum gitu loh. Lah para ulama NU sendiri aja nggak ada tuh statement ya. Maksudnya nggak ada yang bergerak lah gitu. Lah kalian para netizen yang mungkin jauh dari ilmu agama juga malah justru seperti panitia surga gitu. Ngapain saya busuk hati? Saya nggak busuk hati sama yang bermasalah ya. Saya cuma kasihan aja sama kalian. Kalau saya busuk hati, ngapain saya kasihan mengingatkan kalian? Kasihan. Dari tadi gue juga mengingatkan kalian. Ngapain sih kalian komentar yang buruk-buruk gitu? Kalau kita mau apa ya beradu argumen, ya dengan sehat aja gitu. Nggak perlu menghujat, nggak perlu bernarasi buruk gitu. Gue kan mengingatkan yang baik-baik. Ya kalau itu tugas kalian untuk mendapatkan sesuap nasi, ya saya persilahkan gitu loh untuk menghujat di sini. Ya, tapi kan saya mengingatkan ya kasihan aja. Masa anak istri lu dikasih uang haram sih? Dikasih uang yang hasil dari hujatan gitu. Kan kasihan gitu. Saya di sini nggak bisa ngeblok. Ya, pokoknya suka-suka mereka mau berkomentar apa. Saya terima kok. Biarkan mereka bisa tidur nyenyak gitu. Karena orang-orang yang menghujat itu ya, memang hidupnya itu nggak tenang di rumah. Karena biasanya mereka itu ada masalah di rumah, ya ditambah lagi ada masalah kayak gini di sosial media, nah mereka mengeluapkannya ke sini gitu. Willy Wonka, jangan bilang uang haram itu soalnya kan barusan menjadi ahli agama. Iya ya. Soalnya mereka banyak yang ahli agama sih ya, yang bisa ngejudge wah itu salah ya. Itu penistaan agama. Lah NU sendiri aja nggak ada speak up loh. Gimana ceritanya? Ya udah itu kan kalau masalah urusan tewel itu urusan lain lah ya. Gua mah nggak mau ke situ. Kalau memang itu dirasa menistakan ya tinggal laporkan aja. Masuk enggak itu. Hmm, dari analisa beberapa pihak kan nggak itu nggak akan ini. Hmm, kena lagi aku teman-teman. Kena report ya. Panduan komunitas. Wow. Kalian kalau datang ke sini ngobrol-ngobrol aja, nggak usah ini ya, nggak usah report-report.
Mas Tutus kapan terakhir kalinya periksa gigi? Saya hampir nggak pernah. Kenapa tuh kak? Ada apa dengan periksa gigi? The power of netizen ya teman-teman ya. Mereka tanpa buzzer jadi apa? Jadi abu. Ya, mau nggak mau, ya jangan. Ya harus saling memahami sih ya. Setiap permasalahan itu pasti membutuhkan dukungan netizen. Jadi ya, kalau ada netizen-netizen yang mendukung siapa aja ya kalian ini, kayak kalian tuh baru main sosial media ya. Ya aku pastikan kalian tuh yang menghujat ini ya kalian baru bersosial media sih ya. Kaget. Jangan lupa cek gigi ke dokter gigi mas. Bikin janji langsung aja. Kenapa tuh? Kenapa periksa gigi? Wicak, lu gak usah jadi orang sok pinter ya. Bilangin sama junjungan kalian, kalau nggak mau dibahas, nggak usah bawa permasalahan pribadi ini ke sosial media. Kalau masalah pribadi yang sepele ini harusnya bisa diselesaikan oleh RT RW, nggak dibawa ke sosial media ya kita nggak bakalan bereaksi kok. Kalau masalah pribadi sudah dibawa ke sosial media karena publik, itu artinya sudah melibatkan kita para netizen. Kalian tuh mainnya sampai mana sih? Atau kalian mainnya baru di depan rumah doang? Ya sudah. Nah, itu kan udah gua kasih tahu kan alurnya. Udah gitu loh. Legowo aja. Udah tidur aja. Nanti kena mental kalian. Karena tunggu ya, nanti buat bahasan kalian di Komal ya. Buat bahasan kalian di Komal ini kalian harus ancang-ancang ya. Karena ini ya, keadaan ini akan berbalik lagi gitu. Karena aku udah kebaca polanya. Lu ngikutin live gue dari awal nggak? Nah, kalau lu ngikutin permasalahan apa live gue ini dari awal, gue pasti paham ya. Gitu loh. Jadi gini, sebelum ke situ, sifat pendukung pencerminaan yang didukung. Ya begitu loh. Mas Tutus jangan lupa ke dokter gigi supaya giginya sehat. Hati pun ikut senang Mas Tutus. Iya. Benar Kak. Momi. Jadi kalian kalau nggak mau dibahas sama, misalkan saya ya pribadi, ya ngapain masalah pribadi dibawa ke ranah publik gitu loh. Iya kan? Kalau nggak mau dibahas, ya nggak usah bawa dikit-dikit posting ya kan. Awal-awal yang posting siapa? Hmm. Itu dia. Yang kita pertanyakan yang memviralkan terlebih dahulu siapa di sosial media. Itu. Makanya jangan baper ketika ketika ada netizen rame-rame untuk mendukung ya kan. Ada yang mendukung sini, ada yang mendukung sana. Ya itu urusan hak mereka masing-masing. Mereka yang punya penilaian masing-masing gitu. Karena secara tidak langsung si S ini sudah melibatkan kita netizen untuk ikut ke permasalahan dia gitu.
Itu aja intinya. Ya sudah, kalau mengutarakan pendapat, kalau memang berat sebelah ya berat sebelah aja gitu. Nggak usah beralibi-alibi gitu. Tadi kan lu juga udah bilang persekusi itu ya memang salah, tapi ada penyebabnya. Nah itu kan udah kelihatan, udahlah capek. Menjadi orang munafik itu capek loh. Ya, kalau mau mendukung nggak usah malu, dukung aja gitu. Saya pendukung S. Nah, nggak usah sungkan-sungkan bilang di sini. Kami udah tahu juga gitu. Jadi ternak nggak enak harus tahan malu. Iya, ternak memang nggak ada ininya kayak nggak ada apa masalah apa namanya tuh. Iya, akun baru karena mereka ya biasanya orang-orang yang di Komal itu juga biasanya udah kelihatan. Nah kan belum apa-apa udah ngerasa bener ya kan. Bener dari mana benernya? Ah, melakukan persekusi, ngatain segala macam bahasa binatang itu benar menurut kalian? Nah, kasihan sih. Yang parkir siapa? Ya kan? Yang parkir kan mereka. Berarti kan masalah ini timbul di mana dari siapa? Kan mereka yang nggak terima kan awalnya. Itu udah jelas tuh, udah dijelaskan sama Bang Jaito. Biarkan netizen di sini yang menilai gitu loh. Kita nggak memaksa. Kalian juga jangan memaksa. Iya. Kita tuh bersosial media tuh nggak ada paksaan ya. Capek tau kita diarah-arahin. Jangan mau diarah-arahin. Ya. Kalau misalkan ada orang yang ngarahin, lu harus dukung ini, harus dukung itu, jangan mau. Sesuai kata hati aja. Kalau memang mereka yang nyuruh itu memang satu kubu ya biarkan saja gitu. Tapi jangan menjadi eh, bonekanya gitu. Kita dukung ya normal aja. Kan di sini penghujat semua isinya. Kalian itu kan dari tadi kalian yang menghujat. Pokoknya kalau di sini banyak penontonnya itu hujat semua. Apalagi kalau sampai 1.000 ya. Sampai sampai nanti ya itulah intinya yaitu ialah merdeka. Ya ujung-ujungnya kasus ini ya kalau misalkan nanti nggak akan nggak maksudnya nggak terangkat lagi di sosial media, ini bakalan nggak jelas ujungnya kasusnya itu teman-teman. Iya, kamu ngerti. Begitulah polanya ya. Pola mereka memang ada yang ternak, akun-akun ternak yang dihandle satu orang atau dua orang. Ada juga memang orang yang real, yang dia pakai second akun, tapi ya itu nggak mengakui gitu. Ya bagusnya sih, bagusnya orang-orang yang netral ini ya lebih ke silence ya.
Iya, lebih baik orang yang ngerasa misalkan ini saya menjadi orang yang netral, lebih baik diem gitu. Karena netral kan. Kalau masih mengomentari kan berarti ada tujuan lain kan. Apalagi mengomentarinya condong kan ke sebelah. Nah itu dia. Dari awal juga gue udah bilang ya. Jadi lu bilang kasih tahu teman-teman lu yang di Komal itu. Dari tadi gue juga udah kasih tahu ya. Jadi kalau orang-orang yang ada di Komal itu ya, kalau memang mereka pernah mengikuti kasus-kasus sebelumnya di Indonesia ini, ya mungkin gak akan melakukan hujatan-hujatan ataupun ya fitnahan-fitnahan ataupun apalah itu. Gerakan-gerakan yang justru memecah belah, pertengkaran segala macam gitu loh. Kalau saya nih sama teman-teman konten kreator yang lain, misalkan saya berbeda pandangan, itu hal biasa. Nah di kasus ini, mungkin yang terlihat konten kreator ya mungkin saya ya. Ya mungkin yang lain juga ada gitu. Nah itu justru malah dipertengkarkan gitu. Bukan berdebat dengan sehat, tapi justru mengajak pertengkaran, memancing keributan. Kan malu. Nanti ketika kita ada cash di suatu hari, nanti misalkan ada kasus baru, dan kita satu kubu, kan malu. Kok dulu kita berantem kenapa ya? Kayak anak kecil gitu. Nah itu. Tapi kalau mereka-mereka yang ada di Komal sebelah itu ngikutin kasus baru ini ya, maksudnya ngebahas kasus, ya di kasus ini aja ya, aku sih mewajarkan ya, mereka nggak tahu soal ya berkonten di sosial media gitu, karena isinya baper gitu, mereka di sindir baper, mereka nyindir tapi disindir balik baper gitu. Thank you Kak Uswatun, thank you. Ya boleh kalau bersuara, tapi harus objektif dong. Ya, benar katakan benar, kalau salah katakan salah. Nah, kalau condong berarti itu belum belum 100% ya untuk netral gitu. Nah, itu intinya. Boleh, netral itu boleh bersuara. Hmm, asal jangan membahasnya, oh ini salah, ini salah, ini salah. Dua-duanya juga kan ada kesalahan. Namanya manusia pasti ada kesalahan ya. Tiap manusia loh. Gak ada manusia yang gak salah gitu. Atau ada teman-teman di sini yang nggak pernah merasa salah atau tidak pernah melakukan kesalahan? Luar biasa. Iya, di sini juga sudah menyuarakan kok. Meskipun saya mendukung, ya saya tetap objektif gitu loh. Saya tidak membenarkan yang salah. Nah, kalau ketika saya tanya balik, kalau itu sudah diakuin kesalahan, kenapa masih dibenarkan? Nah itu Piccolo. Gimana tuh? Boleh bersuara, boleh silahkan. Iya, ini sebenarnya udah kita tuh diperlihatkan dua tetangga yang memang ruwet ya. Ya, silakan. Terima kasih sudah mampir ya. Kita itu gimana ya? Menilai seseorang
Sebentar ya. Kita hargai teman-teman ya. Kita hargai kalau mereka sopan, kita juga segan gitu loh. Tapi kalau mereka ngelunjak, ya gak bisa dibiarin ya. Gue akan sopan kalau mereka datang dengan sopan ya. Gue segan gitu. Meskipun saya berbeda atau mereka membela mati-matian dukungannya, ya silahkan gitu loh. Kalau mereka kesini kurang ajar ya kita nggak bisa tinggal diam ya kan. Suara gue kecil. Masa kecil sih? Besar kok. Sebentar ya. Satu, dua, tiga. Cek. Udah lumayan lah ya. Halo Kak Juharia. Nggak udah. Apa itu? Aman. Ya udah. Mm-mm. Proses ini kan sudah di jalur hukum kan. Ya biarkan saja gitu loh. Kita sebagai netizen mah tinggal ngikutin aja prosesnya. Nggak harus bertengkar juga gitu kan. Nggak ada salahnya juga kita meluruskan. Kita kan punya pendapat masing-masing. Ketika kita meluruskan sesuatu, ya balas aja dengan apa yang saya lakukan gitu loh. Dikonter balik gitu loh. Bukan menghujat, mengolok-olok, ya kan? Nyerang personal. Nah itu. Ya normal kok suaranya. Nah di sini kita ada masuk ke ranah hukum nggak? Nggak ada kan. Nah, proses itu kan sudah dilakukan. Kita tinggal mengawal aja. Kalau saya mah nggak mau tergiring ke permasalahan-permasalahan yang baru. Kalau misalkan ada kesalahan dengan yang saya dukung ya silakan kalau memang ada melanggar proses hukum, ya kan? Kalau saya dari awal kan sudah bilang tuh akan mengawal kasus ini dengan kasus yang sudah dilaporkan gitu loh. Selain itu urusan masing-masing, itu aja. Itu bumbu masak terus iya. Iya di sini juga nggak ada mengolok-olok siapapun kak. Ih. Tapi ketika di roasting mereka ngadu ke sana gitu. Mereka datang ke sini tuh, kayak kemarin siapa tuh datang ke sini, bukan ngajak argumen, tapi mengolok-olok. Jadi host tuh gini-gini, jangan gitu. Itu kan udah ke personal kan. Kenapa harus nyerang pribadi? Iya, gini loh, saya juga tadi udah bilang ya. Jadi teman-teman ya. Jadi kita tuh sesama pendukung masing-masing atau di pihak netral itu bebas lah. Intinya berbeda pendapat itu nggak harus menjadi apa ya pertengkaran lah ya. Kalau saya nyari keuntungan mah saya merapat ya kan. Tiap hari saya ngubungin gitu. Saya nggak ada dari awal tuh saya nggak ada ngubungin orang-orang yang bersangkutan. Iya. Saya minta-minta gift juga enggak. Kan saya udah bilang di video. Malah modal sendiri, bayar listrik segala macam. Tiap hari gue bayar untuk ngidupin PC aja 50.000 satu hari, belum yang lain-lain ya kan. Belum lampu lagi ya kan yang lain. Itu dia.
wifi lagi ya kan, nggak ada. Karena tujuannya memang ya pengen pengen aja ngebantu orang-orang gitu. Masalah rezeki itu kan ada yang ngatur, saya juga ada kerjaan. Waalaikumsalam Kak Suryati. Bener Kak Murti. Mereka mampir ke sini, maksudnya mantau di live ini. Saya ngomong apa? Ngomong misalkan saya ngomong ini nih, roti nih. Di sana udah jadi apa itu? Singkong gitu. Terima kasih Kak Suryati. Iya, tadi seperti yang sebelumnya kan, yang sudah live duluan ya. Maksudnya udah izin keluar duluan. Ini mengatakan dia pihak netral. Netral tuh boleh, asalkan jangan memihak gitu loh. Gimana tuh maksudnya? Netral tapi nggak memihak. Nah itulah ya. Kalau masih berkomentar, masih apa ya? Masih memihak ke sebelah, ya itu bukan netral namanya gitu loh. Mereka mendukung tapi malu gitu loh. Malu apa? Malu dari dihujat dari kedua belah sisi gitu loh. Intinya ya. Karena apa? Udah kebaca kan tadi. Akhirnya keceplosan sendiri. Ketika ditanya soal persekusi itu memang tindakan yang salah. Misalkan aku tanya itu tadi, memang tindakan salah. Tapi ujung-ujungnya apa? Tetap dibela kan. Ah itu kan kelihatan polanya. Jadi kelihatan kan bukan nggak netral gitu. Yang tadi siapa tadi? Lupa saya namanya. Saya tuh sebenarnya nggak pengen ya kita saling merosting, ngejelek-jelekin gitu. Ngapain gitu loh. Sesama misalkan ya konten kreator, cuman nggak tahu mereka tuh konten kreator yang memang ngikutin kasus di Indonesia atau bukan gitu loh. Kalau bukan sih saya masih memaklumin gitu. Kalau memang selalu ngikutin kasus di Indonesia ya pasti udah paham lah gitu. Kita nggak harus bertengkar, kita berbeda pendapat itu udah biasa gitu. Nanti kita ketemu di kasus lainnya, kita satu kubu, kita jadi kawan gitu kan. Kalau kita di sini berantem olok-olokan kan malu. Dan satu lagi yaitu ya, yaitu ialah merdeka. Dan polanya udah kebaca juga. Nanti bakalan berbalik lagi nih, berbalik arah lagi nih tuh netizen. Ya aku berani jamin ini ya. Aku berani jamin banyak netizen di seluruh Indonesia itu lebih memilih diam. Ya, lebih memilih diam. Itu aja. Dan terakhir nanti di endingnya, ya mungkin nggak tahu berapa lama, pasti akan berbalik lagi nanti keadaannya. Itu analisis pribadi ya. Cio datang lagi. Gimana? Lagi nggak live ya? Yang jahat akan makin kelihatan nantinya. Yang jahat itu ialah merdeka. Tuh, mereka nggak terima kalau digituin kan. Padahal kita nggak ada menghujat tuh kan. Ada nggak kata-kata buruk kita? Nggak ada kan. Kita cuma menganalisa pribadi kan. Ya biar mau nerima dengan analisa saya, ya silakan, nggak juga silakan. Habis jadi kompor naik di room Yai barusan, iya ya. Lagi isi bahar ya. Lagi bahas apa kak? Pasti banyak hujaters ya.
Apa nggak senang DM? Wih, ada sok keras ini teman-teman nih. Sok keras nih. Ini kayaknya mainnya baru di depan rumah aja di ini di gang-gang depan ini mainnya. Aduh, sok keras, sok keras. Ngapain gua katain buzzer? Lu kalau mau ngajak ribut, ya salah salah room ya. Anda datang ke sini apa dengan cara sopan, saya pun segan. Kalau di sini datang-datang kalian mencari ribut, ya saya nggak biarkan ya. Sekelas pengacara saja, saya tantang ya. Apalagi cuman lu. Gue nggak sombong ya. Sombong sama orang-orang yang seperti kalian ini ya. Baik soalnya. Ngutang bayarnya tarsok-tarsok ya. Besoknya nggak habis-habis. Tuh kan. Ujung-ujungnya kan itu. Ujung-ujungnya kan itu ngomongnya. Nggak ada pembahasan lain. Biarkan mereka panas teman-teman ya. Jadi nanti endingnya ujung-ujungnya juga nggak jelas ya. Ujung-ujungnya pasti juga nggak jelas. Apalagi tanpa adanya netizen lagi yang meramaikan ya. Polisi pun males-malesan untuk memproses gitu. Ya seperti kasus-kasus sebelumnya ya. Ujung-ujungnya nggak jelas. Proses hukumnya nggak jelas ya kan. Endingnya senyap gitu aja. Iya, nggak tahu nih. Netralnya di mana gue nggak ngerti juga gitu. Panggil tuh NU, suruh ngasih komentar. Jangan lu tahu apa, ya. Lu udah jadi panitia surga ya. Panggil tuh NU, suruh berkomentar soal itu. Jangan tanya ke sini. Kita tuh apalah ya. Kita kan bukan ulama. Ngapain tanya-tanya ke sini? Panitia lomba kerupuk, Bang. Udah makin banyak ya. Udah makin banyak panitia surga mereka. Tanya Menteri Agama sana. Lawang NU Malang aja nggak ada bersuara kok. Kalian yang bersuara. Capek sendiri kalian. Ngapain ngurusin hal yang nggak bakalan bisa diproses gitu. Kalau memang diproses, ya sudah dilaporkan sana. Yang bilang siapa? Yang boleh yang bilang siapa? Yang mengatakan boleh. Jangan dong. Nanti kalau nanti biasanya digiringnya ke roomnya mereka. Ya lain-lain tuh teman-teman ya. Saya bilang A, nyampe ke room sebelah B gitu. Makanya sebenarnya gue mau wanti-wanti, cuman gue nggak takut aja sih, nggak takut. Mereka mau mengubah-ubah pekerjaan gue, kalau itu nggak gue lakukan ya ngapain gue harus ini ya. Biarkan aja mereka menjadi duta fitnah. Dosa-dosa dia yang dapat ya. Gue dapat pahalanya. Kalian datang ke sini dengan sopan, saya pun segan gitu.
Kalian datang baik-baik, kalian pamit baik-baik, ya saya sambut gitu. Iya, kalau saya kan Anda kan baru masuk Tan. Masa saya ulangin lagi penjelasan saya dari awal? Saya sudah menjelaskan ya. Saya ini mendukung juga kalau kalian minta saya objektif, ya saya objektif gitu. Saya nggak membenarkan kalau itu salah. Ya jelas ya, udah cukup ya. Tapi ketika saya tanya permasalahan yang dilakukan mereka ketika itu diakuin kesalahan juga, ya jangan dibenarkan gitu. Itu intinya. Biarkan adil kan? Ya silahkan lah. Kalau Anda nggak mendukung dua-duanya, silahkan. Mau bersuara, mau nggak juga dipersilahkan ya sebenarnya. Kalau benar-benar netral ya sudah, lihat secara objektif aja gitu. Dari permasalahan awal sampai akhir gitu loh. Bukan berarti dari awal sampai akhir itu cuma satu pihak aja yang benar kan. Kalau melihat pasti ada dua-duanya juga salah gitu kan. Ada yang salah kan. Nah itu. Ya udah gitu. Kalau Anda konten kreator ataupun siapa, kalau bukan saya masih memaklumin gitu loh. Kalau konten kreator seperti yang di Komal-Komal teman-teman sebelah ya, pendukungnya CS, ya saya masih mempertanyakan mereka tuh konten kreator atau memang baru nimbrung di kasus ini aja gitu loh. Kalau mereka ngikutin permasalahan yang ada di Indonesia, case-case yang ada di Indonesia, ya lucu aja gitu. Ngapain masalah ini dipertengkarkan kan? Nah itu. Malu nanti kalau kita ada kasus baru, kita satu kubu. Kan malu gitu. Kenapa dulu kita bertengkar gitu kan? Nah itu. Kita sebagai netizen, yang mau netral silahkan. Kalau ada yang mau mendukung silakan. Kita kan punya pandangan masing-masing kan. Jadi punya hak dong. Jangan memaksa. Gak perlu pakai olok-olokan gitu kan. Diskusi aja dengan sehat. Pasti kita layanin gitu. Kalau datang ke sini dengan hujatan ya ngapain kita layanin kan. Capek-capekin buang-buang energi gitu. Ya saya nggak mau soal kasus itu. Saya kan hanya mengikuti kasus yang sedang diproses hukum aja gitu. Kalau yang baru-baru ini kalau memang ada menyangkut masalah hukum ya dilaporkan saja gitu. Karena dari awal aku tergerak di kasus ini juga kasus awal aja gitu. Jadi semua itu pasti ada reaksi-reaksi lah. Keduanya juga punya alasan ya. Yang satu, iya ini si S ini melakukan persekusi karena ada alasannya. Nah, alasannya apa? Tolong dijabarkan di sosial media, videonya ada nggak gitu kan. Nah ketika Yaimin bereaksi, ya kalau jawabannya sama dengan jawaban kalian ya harus diterima juga dong, ya kan? Yaimin itu bereaksi gara-gara ada penyebabnya. Nah kalian terima nggak kalau ditanya soal begitu? Ya sama-sama sebenarnya tuh. Jadi dua-duanya ini sedang nyari perhatian. Ya itu wajar lah. Ya nggak apa-apa karena di sebuah kasus di Indonesia ini memang kita butuh perhatian netizen. Tanpa netizen kasus itu nggak akan selesai. Itu intinya. Kasus Sambo ya, yang sebesar itu.
itu selesai berkat bantuan netizen gitu. Aku masih mikir bang, apa gunanya netral analisisnya, tahu kebenarannya kelanjutannya apa, mana bodrek. Ya sebenarnya untuk malam ini pembahasan kita mah nggak mau yang terlalu mikir berat-berat ya. Kita udah malam mikir yang berat-berat, waduh nanti kepikiran sampai tidur kan. Nanti teman-temannya nanti kita jam berapa ya? Sesi request ya. Willy Wonka. Ya mereka lah kan setiap ada pembahasan seperti ini kan mereka ini standby untuk record ya kan. Kan live saya sudah banyak di clipping sama mereka. Dipotong-potong sama mereka. Oh bagus sih. Karena yang potong klip mereka itu juga apa yang saya bicarakan juga tidak menyerang saya balik gitu kan. Iya. Padahal kita juga gak merasa benar ya kan. Tapi kalau ada pendukung yang mendukung, merasa pendukung yang didukung itu orang yang paling benar gitu. Nah, itu gimana tuh? Aduh, itu kan lucu ya. Dan awal-awal ya, mereka kan selalu ya berdalih pasti ada reaksi, ada perilaku, pasti ada ininya lah ya, penyebabnya. Nah, masalah seperti ini kita cerita soal ini ya, sound system ya. Kita cerita soal sound system, tapi kalau bahas penistaan agama. Enggak, maksudnya NU itu udah mengeluarkan nggak statementnya? NU sudah mengeluarkan ini ya statementnya soal itu. Nah itu. Kan kalian yang udah pernah lihat video pribadi ya Imim. Kalian kan di grup itu udah punya semua link-linknya. Ngapain kalian tanya ke kita, kebalik dong. Justru kemarin tuh ada yang komen di sini kan, mereka bangga gitu loh, udah nonton videonya ya Imim. Kok mereka suka ya? Mereka suka loh. Dibagi-bagi dosa jariah lagi. Kak Ziza. Padahal orang-orang yang suka nonton video itu ya, orang-orang yang di Komal itu kan udah nonton semua itu. saya bisa kasih ini ya, kasih sepil ya. Kasih sepil. Mereka itu udah dapat semua. Itu ada yang ngasih info ke saya ya. Kan mereka ini bukan fitnah ya. Mereka mengatakan sendiri mereka punya grup dengan lingkaran si S itu. Dan ada yang ngasih tahu saya mereka punya video pribadi Yaimim
dan ditawarkan lagi. Ya sudah, saya juga nggak bisa berkomentar kalau itu. Soalnya kasus yang saya ikutin itu kasus yang awal ya, Bang Berry. Nah itu. Jadi jangan giring saya buat ngebahas yang ini itu. Boleh dong kalau saya mau ngebahas apa aja, ngawal kasus yang awal kan urusan saya yang ngejalanin kan. Saya pengen tahu aja kasus yang sudah dilaporkan ke polisi itu endingnya seperti apa. Hmm. Ngapain gue ngomentari kasus yang nggak ada di proses hukum? Seperti ini ya teman-teman ya. Tadi lupa mau asik di room. Gak lucu. Lucu gimana? Saya lagi tidak melucu loh. Emang saya lucu ya? Saya juga sudah menyampaikan tadi gitu kan. Saya sudah menyampaikan tadi permasalahan ini pasti akan berbolak-balik ya. Sekarang sosial media ini memang masih didominasi sama akun-akun ternak dan akun-akun yang memproduksi mengupload video potongan-potongan ditambahin narasi buruk gitu ya. Kan banyak itu. Itu kalau aku list kayak mereka kemarin kan ngelis, wah ini penyembah yai, wah gila kali ya. Penyembah loh. Ada orang yang cuman apa ya teman-teman, ngikutin aja permasalahannya di fitnahnya penyembah-penyembah. Astaga. Tadi mau ngomong apa lupa saya. Thank you. Siapa itu namanya? Buat teman-teman yang belum follow boleh di follow ya. Oh iya, nggak apa-apa sih. Kita kan namanya manusia, Bang Piccolo. Kita juga punya ini ya, punya apa ya? Ikutin kata hati aja lah ya, intinya. Kita di Komal kan mau dengar pandangan Bang Tutus. Iya, di sini pandangan pribadi ya teman-teman, nggak perlu diikutin gitu. Yang menilai kan teman-teman gitu. Jadi ya mohon maaf kalau memang ada kesalahan kata ataupun namanya kita sebagai netizen kan. Kalau dari pihak sebelah nggak sepakat ya sudah gitu. Nggak perlu kita saling menghujat. Gini lah Bang Piccolo ya. Ya sorry ya kalau mungkin saya salah paham ataupun salah-salah kata ya. Karena gini, di setiap permasalahan yang kadang satu kubu aja itu bisa berantem loh. Bisa saling apa ya? Saling menyalahkan atau tidak sepakat. Itu ada dari dulu loh, itu bukan hal yang aneh sih sebenarnya. Kalau satu kubu
mereka berbeda pendapat, saling menyalahkan gitu. Padahal satu kubu tuh. Nah itu. Abang Her, thank you. Malam bang. Kita belum sesi request ya. Selain dosa besar menuduh orang muslim musyrik itu tuduh itu kembali ke dunia sendiri. Ya itu yang sangat disayangkan sih ya. Soalnya olok-olokannya itu mengarahnya ke hal-hal yang udah di luar batas ya kalau menurut aku ya. Ya itu bang, karena kita juga harus pintar-pintar ya menjaga sikap sih sebenarnya. Kadang kita, makanya kenapa aku jarang banget ikut komal, karena memang nggak pengen menyakiti hati teman-teman gitu loh. Biarkan saya dihujat sendiri gitu loh, disalahkan sendiri. Aku nggak pengen saya, misalkan saya nih komal, naikin teman-teman. Kalau bisa saya nggak mau bahas yang terlalu dalam gitu. Kita bahasnya yang ringan-ringan aja. Takutnya nanti kalau pembahasan seperti ini kan, yang salah saya sendiri, yang kena mereka-mereka juga gitu kan. Nah, malam Kak Noni. Iya, sebenarnya gitu sih. Sebenarnya netral itu seperti apa sih ya? Nah, mungkin perspektif orang kan beda-beda kan. Netral itu gimana sih gitu. Kalau saya, netral itu ya mungkin seperti media ya. Media mainstream tau nggak? Itu netral tuh. Tapi ada juga yang nggak netral gitu kan. Media mainstream tuh. Dan kalau saya pribadi pandangan netral itu ya lebih baik diam aja. Seperti teman-teman netizen lain ya. Ya karena apa? Saya juga mungkin dapat, ya saya kan suka riset ya kan. Jadi mereka itu teman-teman yang lain mungkin lebih banyak karena yang diurusin kan bukan kasus ini aja kan. Mereka lebih memilih ngikutin kasus yang sana lah gitu kan. Yang awalnya ngikutin kasus ini mereka lebih ke sana gitu. Misalkan kasusnya Jule ya kan. Nah, ke situ larinya. Dan mereka lebih ke, ya kita lihat aja endingnya nanti gimana gitu kan. Karena banyak teman-teman ya yang mengaku kepada saya itu ya banyak. Saya nggak mau, ya saya ikutin aja sampai kasus endingnya seperti apa ya gitu aja. Mereka lebih memilih ngikutin kasus yang lain gitu. Bukan berarti memihak ke sana ke sini gitu. Yang dulu kan yang pertama awal-awal kasus ini rame, banyak netizen itu kan yang fokusnya ke sini. Tapi lama-lama hilang. Hilang itu bukan nggak ikut campur ya, tapi mereka mantau, nggak ikut campur dalam ya komentar ataupun itu. Iya ya, iya tahu, saya tahu. Bang Bang Berry ini kan baru masuk kan. Iya. Willy Wonka. Ya, makan nasi lah. Kalau masih manusia makannya masih nasi sih. Salam ikut nimbrung dipermasalahkan, ini tidak bisa dibilang netral kan nanti. Iya. Kalau saya memang, saya bukan orang yang apa ya, takutnya jadi orang munafik itu
capek. Makanya saya nggak mau ya bilang netral gitu. Nggak mau bilang netral. Kalau saya memang mendukung ya udahlah gitu, mendukung kasus permasalahan yang sudah berjalan itu aja. Gimana endingnya? Apakah sama kasus seperti yang sebelumnya nguap gitu aja, nggak jelas? Itu aja. Nanti takutnya kita tuh sebagai netizen malu nanti kalau misalkan ada kasus baru kita satu kubu. Saya juga nggak akan bereaksi yang terlalu gimana-gimana kalau memang nggak di ini ya teman-teman ya. Maksudnya secara sehat ya. Kita membela masing-masing itu secara sehat maksudnya. Waalaikumsalam Bang Fong di Java. Biar berimbang input ke Bang Berry kan enak. Ya ada mungkin teman-teman konten kreator jarang sih ya. Yang aku temuin, yang aku kenal ya. Itu jarang memang yang besar pun gitu. Tetap ada condong gitu. Ini nggak munafik ya, makanya saya bilang saya bicara itu bukan nggak mau jadi orang munafik, capek. Makanya teman-teman carilah konten kreator yang mungkin pembahasan ya. Saya kan fokusnya juga di YouTube sebenarnya. Tapi 3 bulan ini lagi ini baru mulai lagi aktif di YouTube kan. Saya condong orangnya gimana ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada pandangan pribadi lah ya. Kalau memang ada kebenaran, di mana nih kebenaran gitu kan, harus dibantu. Ya saya mungkin ke situ gitu. Konten kreator yang lain sepertinya gitu, nggak pernah ada yang netral sih. Pasti condong. Meskipun ada konten kreator ya memang banyak yang berseberangan ya, berbeda pandangan. Ya itu hal biasa. Saya sama teman sendiri aja. Ya kan sering juga gitu berbeda pandangan. Kita beda pandangan gitu. Tapi nggak harus bertengkar kita. Ngopi ya ngopi aja. Makanya saya tuh akun udah habis 4 kak. Akun TikTok ini memang rentan nih kan. Udah habis 4 nih. Kalau nggak followerku mungkin udah hampir 1 jutaan ya. Karena memang resikonya ya gitulah. Tak bisa. Siap. Iya. Dan kita kan ya saya sih pengen ya teman-teman mungkin yang berseberangan sama saya gitu kan. Ya cukup ini aja, ikutin aja. Maksudnya kita masing-masing aja gitu. Mengkonter, saling mengkonter boleh-boleh aja asal ya dengan cara sehat aja gitu kan. Nggak harus mengolok-olok, menyerang pribadi gitu kan. Saya juga kalau mereka sopan, saya juga waduh segan loh. Serius, aku orangnya mewek kan. Jadi cepet kasihan. Aku baru menghujat orang misalkan dia menghujat kan. Jadi aku hujat balik gitu kan. Habis itu menyesal saya sebenarnya. Ngapa sampai kayak gitu gitu.
Kalau masalah pindah, saya nggak tahu ya apakah sudah pindah si S itu. Saya nggak tahu udah pindah atau belum. Ku bentar ya, bentar ya. Iya bang, itulah resikonya kadang kita kan. Kadang memang ya kita kalau udah masuk ke permasalahan memang harus nerima sih apapun resikonya. Kita mau dicap muka dua ataupun itu memang resikonya memang. Iya bener, aku kemarin udah bilang juga sih. Tadi juga aku udah bilang, sesama satu kubu aja masih bisa berantem loh. Apalagi di pihak netral. Diserang dua-duanya bisa ya kan, diserang satu pihak juga bisa gitu. Tergantung penilaian netizen masing-masing. Kalau saya jujur bang, saya nggak pernah komentarin orang mau apa misalkan ada nih siapa gitu mendukung sini dia nih apa ikut Komal ke sebelah. Ya saya biasa aja, itu hal biasa gitu. Nggak mempermasalahkan gitu. Cuman kan kita setiap orang tuh berbeda-beda. Bang Fong, denger pakai headset ya? Kayaknya awal rata-rata netizen pro ya meme. Cuma sekarang banyak blunder bang. Iya, saya juga kemarin kan saya bilang juga di video. Ya itu nggak dipungkiri gitu. Banyak blundernya. Karena apa? Orang tua ini kan dulu nggak bisa meluapkan unek-uneknya kan. Sekarang kan baru kenal sosial media, makanya ya mungkin namanya orang tua kan mentalnya tuh pasti agak naik turun kan. Iya benar benar benar. Mm-mm. Iya kadang ya itulah memang harus harus kuat-kuat mental gitu bang. Kuat mental di fitnah, kuat mental di hujat lah pokoknya. Tujuan kita sebenarnya ya untuk kebaikan dua-duanya. Misalkan abang di posisi netralnya ya kan. Bang Piccolo ini mungkin ya kalau posisi ada Bang Piccolo ini di pihak yang netral pengen dua-duanya itu uh, baik lah ya. Tapi masih ada yang mengatakan ya lain-lain lah ya. Ya itu memang harus kuat-kuat mental sih. Gimana ya? Pro Yai cuma kadang ngeri remblong tapi namanya sakit kadang lepaskan sorry ya. Ya benar benar benar. Sebenarnya aku muncul langsung di kena mental di mental kacung. Apa itu Jun? Kamu habis keliling kemana?
Kadang memang, oh kenapa nyetrum pula. Berdebat lagi tadi itu Jun. Aku langsung di mental suruh nunggu penyidikan. Terus apa lu bilang? Bilang aja nggak percaya gitu bilang. Emang aku percaya sama Mujun. Pasti jawabannya ada. Mendingan kita COD aja. Jadi kadang teman-teman ya, setiap kubu masing-masing ini ya, itu kadang ngerasa ngerasa gimana ya? Kenapa-kenapa dikira gua kena mental ya? Maaf-maaf aja ya. Tapi saya nggak memaksa untuk percaya saya netral dan saya nggak penting di kasus ini. Iya bang. Iya sih. Kita juga nggak bisa kontrol netizen ya. Kita juga, saya jujur di sini nggak bisa nyenengin netizen ya. Mau satu kubu mau nggak, ya saya nggak bisa apa ya. Selalu menyenangkan apa yang dimau netizen. Kita kan nggak tahu kan apa yang kita omongkan kadang nggak tepat buat teman-teman satu kubu gitu kan. Kadang ada yang tersinggung atau apa. Ya mohon maaf aku sih gitu kan. Karena kita manusia kan, nggak luput dari dosa. Pihak saya melaporkan netizen seabrak Bu Yai masih baik hati belum mau melaporkan yang caci maki. Nah, kalau soal itu nggak tahu kemarin belum ada melaporkan ya. Sebenarnya ya sebenarnya kalau banyak duit sih nggak masalah gitu kan. Yang melapor-lapor itu kan habis biaya banyak juga. Dan nggak ujuk-ujuk lapor habis itu langsung jadi TSK. Pasti ada di pengaduan dulu kan, diadu nih masuk nggak unsurnya gitu kan. Misalkan netizen itu kan dicek dulu tuh sama penyidikan. Iya, saya aja disomasi ya. Saya aja disomasi nih. Karena saya yang minta. Nah, kalau mau mengintimidasi saya atau mengenai mental saya jangan dengan cara-cara kotor gitu. Kalau mau somasi jangan seperti yang dilakukan ke Juni gitu. Pakai cara-cara yang formal lah. Dia kan pengacara ya kan. Atau orang-orang yang mungkin berpendidikan gitu. Mama Ria gitu. No, Mama Ria juga kena somasi. Ini Mama Maria. Kalau saya udah ketika saya bahas peludahan itu lalu kena ini, ya dapat ini. Saya nggak mau, saya justru lebih marah kalau diperlakukan seperti Juni ya, didatengin ke rumahnya gitu. Waktu itu saya request kok. Saya request harus dengan cara formal gitu. Ya pakai surat gitu kan. Ya akhirnya datang ke rumah gitu. Nah itu baru Mama Ria juga
Dapat tuh surat cinta. Hmm. Kalau dapat kan tinggal balas aja kan. Selesai. Oh nggak bisa kalau saya kak Isi. Kalau saya nggak bisa. Mau sampai lebaran monyet ya. Kita punya hak kok. Kalau mereka nggak mau dikomentari, ya masalah pribadi yang harus bisa diselesaikan secara kekeluargaan, diselesaikan dengan RT RW, yang nggak usah bawa-bawa ke sosial media. Kalau sudah bawa ke ranah publik itu artinya sudah melibatkan kita. Otomatis loh itu. Otomatis. Karena ini ruang publik. Jadi nggak ada alasan lagi. Tahu nggak isinya apa somasinya? Saya minta diganti rugi 1 miliar. Wih, ngeri kali ya kan. Saya minta rinciannya. Tolong rincikan 1 miliar itu apa aja deh. Apakah ya pokoknya gitulah. Enak banget ya ngomongnya. Yang memviralkan mereka sendiri, bukan saya yang memviralkan ya. Kok mereka yang sewot? Kecuali gue yang memviralkan gitu kan. Terus suara yang somasi banyak orang. Isinya ngemis dana. Sama ya mam. Aduh. Iya. 1 miliar nggak tanggung-tanggung. Saya bales. Tolong rincikan gitu kan. Ya aku minta dong, minta rincikan kan. Duh gini loh. Polisi juga ketawa ngelihat ini. Yang memviralkan kasus ini siapa? Gitu kan. Kok merasa dirugikan imaterial dari saya? Gue cuman menampilkan video, bukan mengolok-olok loh. Coba lihat teman-teman video saya. Video saya tuh santun loh, masih santun. Ya teman-teman mohon maaf ini yang berseberangan ya. Video saya tuh masih santun loh. Jadi saya tuh hanya menampilkan fakta-faktanya, video ya. Urusan netizen yang akan menilai ya. Mereka mau condong kemana, mau kemana kan urusan netizen. Saya kan hanya menampilkan saja, terus mengomentari pribadi ya. Bukan menggiring loh. Lah rentalnya rugi kok kita yang suruh nekorin. Aduh, nggak tahu lah tujuannya apa gitu kan. Cuman saya memang requestnya kalau mau apa mengintimidasi ya pakai jalur resmi lah gitu ya. Jangan pakai cara-cara premanisme. Itu yang sangat disayangkan sih. Itu aneh banget sih. Iya, katanya nggak takut dihujat se-Indonesia. Nggak masalah katanya kan. Ya harusnya nggak sakit hati dong. Karena gini masalahnya kan. Mereka sendiri yang memviralkan, bukan kita loh. Halo Kak Gania. Waalaikumsalam. Gimana kabar malam ini, sehat? Kak Mentari baru gabung ya? Jangan takut Kak. Maksudnya tenang aja. Saya bukan kali ini ya kan ngikutin kasus-kasus ya seperti ini ya. Jadi insya Allah lah. Mereka datang dengan cara nggak sopan ya, saya juga nggak sopan dong.
Kalau mereka datang dengan sopan ya saya sambut dengan sopan juga gitu kan. Tapi kan teman-teman juga lihat, mereka datang ke sini rame-rame, ya isinya kan hujatan semua kan. Nah itu yang sangat disayangkan gitu. Tapi kalau mereka itu menjalankan tugas untuk sesuap nasi sih saya persilahkan gitu, nggak masalah. Kak Intan juga gitu ya. Kalau mereka sih nge-DM DM secara pribadi tidak ada ya. Mungkin teman-teman netizen yang lain mungkin yang teman-teman gini pernah ini sih ya, pernah ini ya dengar cerita apa ya tuh? Nanti tuh kalau kita udah tua, perilaku kita tuh kembali ke anak-anak gitu nggak sih? Bener nggak? Sejak sore di KDM aku sudah penasaran apakah meme emang suka peleceh. Kalau masalah soal lewat di depan orangnya itu penjelasannya sudah ada ya. Dan kita juga tidak mau mendahului. Kita bukan ahli agama sih ya. Benar, tapi nggak semuanya ya. Ya. Benar-benar. Iya gini loh. Ya Mim ini kan orangnya gimana ya? Kan dulu beliau ini kan kalau kita lihat kan diserang habis-habisan kan. Dan dia bingung mau mengadu kemana gitu kan. Apalagi beliau tuh juga nggak tahu sosial media gitu kan. Kalau nggak tahu ya, namanya orang sudah sepuh kan, kita nggak tahu mentalnya. Kita paham kalau kita sudah tua mungkin kan, baru gimana kita merasakan mental orang tua tuh gimana itu pasti sensitif kan, sensitif. Gania, terima kasih. Apalagi unek-uneknya dulu tidak tersampaikan kan, hanya bisa menerima persekusi segala macam. Thank you Kak Intan, Kak Gania, terima kasih ya. Apakah Facebook ngaruh? Nggak ngaruh Facebook itu. Viral itu kan gara-gara TikTok. Gitu ya. Iya, kan sebenarnya sama-sama gitu. Mereka sama-sama punya alasan gitu loh. Kenapa Yai Mim itu bereaksi? Pasti ada penyebabnya kan? Begitupun sebaliknya. Ketika mereka kita tanya ke mereka, kenapa gini si S gini gini gini? Jawabannya apa? Sama kan? Ada penyebabnya juga kan? Gitu. Bedanya saling bisa membuktikan aja apa penyebabnya. Gitu. Nah, semua itu kan sudah ada di sosial media.
kita harus melihat itu kronologi yang seutuhnya. Utuh, harus utuh, bukan potongan video ya. Kalau hanya melihat potongan video dari awal, mungkin ya meme itu nggak ada yang dukung tuh awal-awal ya. Nah ketika muncul video baru dan itu memperlihatkan kronologi fullnya, akhirnya kan berbalik arah kan semua netizen. Ya kan, ketika bisa menilai itu. Nah, kalau manuver-manuver Yaimim yang baru-baru ini, ya itu kan ya sama jawabannya. Penyebabnya ya karena Yaimim itu udah terlampau sakit hati. Daripada kita memendam unek-unek ya kan, jadi stroke, lebih baik kita luapkan aja. Ya kalau kita lihat kan ya sama-sama ya. Mereka merasa Yaimim itu kan ODGJ. Dan di ODGJ-nya itu diusilin. Nah ketika ODGJ ini ngusilin balik ke mereka, nah mereka tuh menganggapnya langsung gimana ya teman-teman ya? Baper sama ODGJ. Ini loh cerita aja lah, bukan Yaimim itu ODGJ ya. Yang menganggap ODGJ kan mereka gitu loh. Kalau mereka menganggap Yaimim ODGJ lalu mengusilin Yaimim ya kan, kayak mancing-mancing Yaimim. Kalau dia kena balasan dari pancingan itu, terus sakit hati, merasa terzolimi, yang ODGJ siapa sebenarnya? Nah itu pertanyaannya. Mama Ria, iya. Thank you Mama Ria, Masya Allah. Mama Ria ini, terima kasih banyak ya Mama. Sehat selalu.